8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon, go PSL. Stage 1 propulsion is nominal. Satelit Republik Indonesia 1 atau lebih dikenal sebagai satelit Satria 1 berhasil meluncur ke angkasa bersama roket Falcon 9 milik Space Exploration Technologies Corporation atau SpaceX dari Florida pada Minggu 18 Juni waktu setempat. Peluncuran tersebut sempat tertunda selama kurang lebih 17 menit dari jadwal semula oleh karena angin berhembus cukup kencang pada saat peresmian. Meski sempat mengganggu penerbangan yang sudah dijadwalkan, namun satelit multifungsi ini berhasil meluncur ke angkasa dengan cukup baik. Lalu, apa sebenarnya keunggulan dan manfaat yang dimiliki oleh satelit satu ini? Yuk kita cari tahu. Satria 1 yang diproduksi oleh PT Satelit Nusantara 3 dibangun di Thales Alenia Space, Cannes, Prancis. Ini merupakan satelit internet pertama milik Indonesia. Sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan infrastruktur digital, khususnya pusat pelayanan publik di seluruh Indonesia, Satria 1 membutuhkan waktu sekurang-kurangnya sekitar 6 bulan agar bisa dimanfaatkan sebagai penyedia layanan internet berskala global. Satelit multifungsi nasional ini sendiri bukan semata memberikan akses konektivitas secara langsung untuk masyarakat, melainkan bertujuan untuk membantu mengakselerasi jaringan internet di kantor-kantor pemerintah, terutama yang berada di lokasi tak terjangkau jaringan fiber optik dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Selain kantor pemerintah, satelit ini juga akan membantu ketersediaan jaringan internet di fasilitas publik lainnya, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sejumlah pos TNI dan Polri di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil atau 3T. Sebagai sejarah telekomunikasi baru, satelit Satria 1 ini memang sangat membanggakan. Hal ini dibuktikan dengan prestasi Indonesia sebagai negara berkembang yang telah memiliki satelit terbesar kelima di dunia dan juara pertama sebenua Asia. Terbukti hingga tahun 2020, Indonesia telah meluncurkan kurang lebih sebanyak 26 satelit komunikasi. Namun, pada tahun 1984, 2012, dan 2020 kemarin ada beberapa satelit yang gagal mengorbit. Diawali dengan peluncuran satelit Palapa A1 pada tahun 1976 melalui Perumtel, raksasa telekomunikasi plat merah saat itu diluncurkan di Pusat Antariksa Kennedy, Florida, Amerika Serikat dengan roket Delta 2914. Menurut Direktur Infrastruktur Bakti Kominfo, Dani Januar Ismawan, disebutkan bahwa sampai akhir 2023 nanti, satelit Satria akan melayani 20-30 ribu titik layanan publik di wilayah 3T. Adapun persebarannya nanti antara lain 54.400 titik di Sumatera, 19.400 di Jawa, 19.300 di Kalimantan, 13.500 di Bali dan Nusa Tenggara. Lalu sebanyak 23.900 titik di Sulawesi dan 18.500 ada di Maluku dan Papua. Meski masih harus dipantau secara terus-menerus, satelit yang sejak awal memang didesain untuk memperkuat infrastruktur digital ini diharapkan dapat beroperasi secara penuh pada Januari 2024 mendatang. Adapun, dalam informasi yang dikutip dari kantor berita Antara, pemanfaatan dari satelit Satria 1 ini tentunya akan mendukung penuh pemerataan pelayanan publik berbasis digital hingga wilayah 3T. Selain itu, satelit ini memang bertujuan agar bisa memberikan akses yang begitu luas terhadap masyarakat saat menggunakan jaringan internet dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan,
pengaduan maupun usulan program pemerintah bisa dilakukan secara online. Jadi, gimana nih Sobat Gema Pos? Apakah kalian sudah siap untuk menyambut dan menjawab tantangan era digital dengan hadirnya satelit Satria 1 ini yang super keren di galaksi kita? Jangan lewatkan ulasan menarik lainnya hanya di channel Gema Pos. See ya.